Indonesia Raya dan Mars Badan Bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya memandunya secara Islam. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada malam hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Laporan Ketua Panitia Pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2023. Dwi Pratiwi S. Husba, disilakan. Burung riang menyambut petang, tanda malam akan menggantikan siang. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang kami hormati para Dewan Juri dan narasumber, yang kami hormati seluruh perwakilan dari para sponsor,
dan yang kami hormati para tamu undangan, dan yang kami banggakan adalah seluruh panitia, anggota IKADUBAS Sulawesi Tenggara, dan 20 finalis Sulawesi Tenggara tahun 2023. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kesempatan yang diberikan sehingga kita semua dapat berkumpul di Pinisi 3 Hotel Claro Kendari untuk bersama-sama menyaksikan Malam Penobatan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara puncak kegiatan pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara tahun 2023. Untuk sampai di titik ini, tentu kami dari tim panitia, baik yang berasal dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga dari IKA Duta Bahasa Sulawesi Tenggara telah melewati beberapa proses. Dimulai dari sosialisasi yang dilakukan sejak bulan Maret hingga Mei, penjaringan peserta melalui seleksi berkas hingga terjaring 106 pendaftar, dan yang mengikuti seleksi tahap 1 berjumlah 96 orang. Adapun tahapan seleksinya adalah pertama, penulisan esai dan wawancara berupa konfirmasi esai, bakat, biodata, dan kemampuan bahasa asing atau daerah. Kemudian, dari seleksi tersebut terjaring 40 calon finalis yang mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu uji kemahiran berbahasa Indonesia dan psikotes. Hingga akhirnya terpilih 20 finalis Duta Bahasa Sulawesi Tenggara tahun 2023 yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri. Sambutan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus membuka acara dengan resmi. Dr. Uniawati SPD MU, disilakan. Melatih kuntum tumbuh melata. Saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum. Pembuka kata saya persembahkan pada hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kepala BBMP atau Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang saya hormati para juri, narasumber, juga para sponsor pada kegiatan ini serta tamu undangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Lalu yang saya banggakan seluruh panitia serta Ikatan Alumni Duta Bahasa Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita panjatkan atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara Malam Penobatan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara. Salam dan salawat juga tak lupa mari kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan seluruh umatnya dari tempat yang buruk menuju ke tempat yang lebih baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta para hadirin yang saya muliakan, dari tahun ke tahun saya yakin bahwa pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara adalah telah menjadi momentum yang dinanti-nantikan oleh para pemuda khususnya di Sulawesi Tenggara. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah peminat yang mendaftar untuk mengikuti seleksi pemilihan Duta Bahasa. Berdasarkan catatan 2 tahun terakhir, pada tahun 2022 ada sekitar 70 orang lebih yang mendaftar, dan tahun 2023 ini meningkat menjadi lebih dari 100 orang yang mendaftar. Artinya apa? Bahwa dari tahun ke tahun, seiring berjalannya waktu, kiprah Duta Bahasa Sulawesi Tenggara
telah memperlihatkan dan telah dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara. Para pemuda dan para alumni Duta Bahasa yang tergabung dalam Ikatan Alumni Duta Bahasa Sulawesi Tenggara telah mampu menunjukkan bahwa menjadi seorang duta bahasa bukan hanya tampil gagah-gagahan semata, tetapi menjadi seorang duta bisa mereka representasikan menjadi seorang figur yang mampu menyebarkan energi positif kepada para pemuda agar semakin meningkatkan sikap positif mereka, semakin meningkatkan kepedulian mereka terhadap bahasanya, khususnya bahasa Indonesia. Melalui semboyan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Mereka telah melaksanakan program-program kebahasaan dan kesastraan yang tentu saja mendukung program Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Para duta bahasa ini adalah mitra kami dalam melaksanakan program-program kami sebagai implementasi dari tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Duta Bahasa telah memberi kontribusi yang besar khususnya dalam program peningkatan literasi masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara, lebih khusus lagi kepada para pemuda. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi Duta Bahasa Sulawesi Tenggara tahun 2023, tentu kami menaruh harapan yang besar agar kelak mampu melanjutkan serta mendukung program-program Ikatan Alumni Duta Bahasa Sulawesi Tenggara, dan selebihnya lagi bisa lebih berperan aktif dalam melaksanakan program-program kebahasaan dan kesastraan selaku mitra kami di Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, pasca penobatan Duta Bahasa pada malam hari ini tentu akan terpilih terbaik satu putra dan putri. Nah, mereka inilah nantinya yang akan mewakili Sulawesi Tenggara untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa pada tingkat nasional. Nah, sebagai wakil dari Sulawesi Tenggara, jadi skalanya bukan lagi sebatas wakil Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi sudah mewakili daerah. Nah, tentu saja kami menaruh harapan juga bahwa bukan hanya kami keluarga besar Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara tentu berharap agar mampu menampilkan dan merepresentasikan bagaimana pemuda di Sulawesi Tenggara peduli terhadap bahasanya, dan itu bisa terlihat, itu bisa mereka tampilkan di tingkat nasional. Saya ingin mengingatkan bahwa prestasi apapun bisa kita lakukan dari berbagai macam bidang keilmuan, dan mari kita tunjukkan bahwa melalui bahasa kita juga mampu memberi kontribusi utama terhadap pembangunan, terhadap prestasi di Sulawesi Tenggara, khususnya daerah Sulawesi Tenggara, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi tentu dalam hal ini kami memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya pada adik-adik Duta Bahasa, alumni Duta Bahasa yang memang dari awal sudah mempersiapkan kegiatan ini secara baik. Nah, Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, kami juga perlu informasikan bahwa kegiatan yang kami laksanakan ini tentu saja tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih yang tulus sekaligus apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak. Tadi Ketua Panitia sudah menyampaikan para sponsor kami, ada dari Bank Indonesia, ada dari Bening, ada dari
Kosmetik Wardah, ada dari atmosfer, terus berbagai masih banyak lagi yang maaf saya tidak bisa menyebutkan secara lengkap, dan juga terkhusus bagi media pendukung yang juga telah mendukung acara ini, acara kami mulai dari awal sampai pada malam penempatan ini. Ada dari Sultra TV, ada dari Kendari Pos, ada dari Rakyat Sultra juga, lalu ada dari Tribun News Sultra.com, lalu ada Kendari Info, seperti itu. Dan terkhusus pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Alumni Duta Bahasa sekali lagi yang telah memberikan perhatian dan tenaganya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Harus saya katakan bahwa Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bangga memiliki kalian. Dan boleh tepuk tangan. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja siang dan malam. Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang diberikan demi suksesnya pelaksanaan kegiatan ini. Mari kita bersama-sama membawa lembaga ini, membawa Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi lembaga yang bermartabat, bermanfaat. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan sukses, lancar, dan bisa benar-benar memilih siapa duta-duta kita kelak yang akan menjadi representasi baru bagi para pemuda di Sulawesi Tenggara yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Nah, atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Malam Penobatan Duta Bahasa tahun Sulawesi Tenggara tahun 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Jika kita pergi ke Bekasi, jangan lupa nonton akrobat. Jika Duta Bahasa sudah beraksi, bahasa dan sastra tentulah bermartabat. Sekian saya ucapkan, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk kita semua malam hari ini. Boleh saya dengar tepukan paling semangat. Terima kasih luar biasa Safira ya. Malam hari ini banyak sekali pendukung dan juga antusias dari seluruh masyarakat pastinya untuk hadir memberikan dukungan yang begitu luar biasa untuk seluruh finalis. Benar sekali Amol, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di malam penobatan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2023. Boleh kita dada-dada dulu ke masyarakat supaya dikenal Ibu ya. Dan salah satu hadir bersama saya malam hari ini adalah alumni Duta Bahasa. Tahun berapa kalau boleh tahu? 2014. 2014. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu? Kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Syam Saraobi. Panggilannya? Syam. Syam. Asik. Kalau boleh tahu pada saat 2014 bagaimana euforianya ketika menjadi seorang duta bahasa, dan saya lihat sampai detik ini masih aktif menjadi seorang volunteer atau relawan di Duta Bahasa. Terima kasih Kang Wal. Pada tahun 2014 mungkin euforianya tidak seperti saat ini karena mungkin pesertanya tidak sebanyak sekarang Kang Wal. Juga acara seleksinya hanya berlangsung sekitar 2 hari. Acara wawancara, kemudian pemaparan kreda dan alhamdulillah tiap tahun Duta Bahasa selalu upgrade, selalu memberikan yang terbaik, dan alhamdulillah untuk saya setelah menjadi perwakilan perpanjangan tangan kantor bahasa, tiap tahun insya Allah saya selalu memberi kontribusi berupa mungkin dukungan berupa make up untuk perwakilan Sulawesi Tenggara untuk ke ajang internasional seperti tahun kemarin. Alhamdulillah saya ada acara di Jakarta dan Baiklah, mau dari yang putra atau yang putri dulu? Putri dulu. Aduh, tadi kan sudah putri duluan, Safira berpantun. Sekarang kita mulai dari putra, bagaimana? boleh. Jadi yang putra ini namanya ini sangat-sangat tidak terprediksi ya. Wow. Dan inilah dia pengumuman 6 besar finalis putra dan juga putri Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2023. Doni Reza menjadi finalis pertama yang berhasil masuk ke dalam 6 besar finalis putra. Baik, saya akan membacakan finalis pertama, putri yang masuk ke dalam 6 besar. Kami ucapkan selamat kepada Wode Eli Mutia.
kedua yang berhasil masuk ke dalam posisi 6 besar putra. Luar biasa, begitu bahagia pastinya sudah bisa masuk ke dalam 6 besar. Dan kita akan mendengarkan finalis putri selanjutnya yang masuk ke dalam. Tapi saja dan waktumu ingin ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu dari dunia berhenti sejenak menikmati hidupmu. Jadi untuk tepuk tangan yang meriah untuk penampilan yang tadi. Boleh tepuk tangannya? Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Rusandi. Luar biasa malam hari ini, begitu banyak sekali keseruan dan antusias dari teman-teman pendukung yang hadir pada malam hari ini. Karena semua keren, saya mau coba mencari salah satu pendukung dari peserta malam hari ini untuk mungkin kita bisa sedikit cerita-cerita ya. Diskusi, mau Safira yang turun mencari atau saya? Sepertinya kali ini saya ya, Om. Boleh, silakan. Luar biasa Safira, kamu cepat sekali berubah. Awal karena kebetulan saya sudah kenal dari Doni dari beberapa tahun yang lalu ya, karena kita sudah berteman, dan saya rasa Doni akan mampu memenangkan gelar Duta Bahasa Sulawesi Tenggara tahun 2023. Baik, keren sekali, terima kasih. Boleh berdiri dulu? Iya. Afgan? Oh, bukan ya. Oke. Kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan. Biasa dipanggil Andion. Saya kira biasa dipanggil makan ya. Oke, malam hari ini menjadi pendukung dari finalis siapa? Saya rasa bisa dibantu sama teman-teman yang ada di sini. Boleh kita hitung ya? 1, 2, 3. Malam hari ini mewakili organisasi dan juga institusi dari Duta Pariwisata perlu kita apresiasi pastinya, dan tentu mereka membawakan juga energi positif. Indonesia anak mereka. Kemukakan pandangan Anda terkait fenomena ini. Sudah mengerti? Baik, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai generasi muda, sebagai generasi emas, anak adalah salah satu tongkat estafet untuk melanjutkan perjuangan generasi muda ke depannya. Lalu mengapa ada orang tua yang lebih mengutamakan anaknya untuk selalu ke sekolah yang internasional? Itu sangat mengikis bagian dari Trigatra Bangun Bahasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak-anak adalah generasi bibit unggul untuk melanjutkan tongkat estafet yang akan terjadi nanti di 2045, yaitu generasi emas. Jadi kita lebih harus mengedukasikan kepada orang tua kita untuk membangun anaknya agar bisa mendukung dan membimbing anaknya supaya bisa lebih mengutamakan bahasa Indonesia dibanding bahasa lain. Lalu dalam mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa asing juga perlu diutamakan dan bahasa daerah juga perlu dilestarikan. Jadi semua harus seimbang. Orang tua adalah peran terbesar bagi anak-anaknya. Terima kasih. Disimak baik-baik pertanyaannya. Salah satu butir yang dinyatakan dalam undang-undang
nomor 24 tahun 2009 terkait tugas pemerintah terkait dengan bahasa Indonesia. Ini adalah untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sekarang ini tantangan semakin besar karena pengaruh bahasa asing menguat di mana-mana. Sementara kita menginginkan bahasa Indonesia juga sebagai bahasa internasional. Apa peran generasi muda dalam upaya untuk melakukan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Sudah dipahami? Sudah dipahami. Baik, waktu Anda 60 detik dari sekarang. Menjadi generasi muda, hal yang bisa kita lakukan untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia adalah dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Contoh ruang publik adalah di saat kita mengikuti konferensi, kita selalu menggunakan bahasa Indonesia, entah itu konferensi internasional maupun konferensi nasional. Mengapa hal ini demikian? Karena bahasa Indonesia merupakan merupakan urutan ke-10 bahasa yang banyak digunakan di dunia. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah digunakan dalam beberapa negara besar di dunia. Bahkan di Australia sendiri, bahasa Indonesia telah diajarkan sebagai satu dari 3 bahasa Asia pada sekolah-sekolah tersebut. Berdasarkan hal-hal ini saja, kita sudah dapat melihat bahwa bahasa Indonesia memang memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional, dan peran kita adalah selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas dan cara kita berkomunikasi. Terima kasih. Digital. Langsung saja, ini adalah perolehan kris tertinggi dari seluruh finalis. Kita bacakan bersama. Dan pemenang untuk Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2023 pilihan masyarakat. Selamat kepada Adam Syah. Kami persilakan untuk Adam Syah dapat mengambil tempat, dan kami mengundang perwakilan dari Bank Indonesia untuk dapat memberikan hadiah kepada Adam Syah. Boleh di tengah? Silakan di tengah Adam. Jadi untuk pemenang dari pilihan masyarakat melalui kris untuk Putri adalah selamat kepada Radu. Ini adalah pasangan putra dan putri pemilihan masyarakat. Dan selanjutnya saya akan membacakan Duta Bahasa kategori berbudaya Nur Adisa. Selamat mendapatkan Duta Bahasa Berbudaya Putri. Dan untuk Duta Bahasa Berbudaya Putra, selamat kepada Abdul Rahman. Baik, selanjutnya kita akan mengumumkan Duta Bahasa Persahabatan tahun 2023. Saya akan membacakan untuk Duta Bahasa Persahabatan Putri. Selamat kepada Siti Fatimah, Duta Bahasa Persahabatan Sulawesi Tenggara tahun 2023. Sekali lagi selamat kepada Siti Fatimah. Selanjutnya adalah Duta Bahasa Persahabatan Putra. Selamat kepada Sahrul Ramadan. Selanjutnya kami mengundang Kak Eldri untuk memberi. Selanjutnya adalah Duta Bahasa Intelijensi. Kira-kira siapa yang akan mendapat gelar Duta Bahasa Intelijensi? Dan untuk pemenang Duta Bahasa Intelijensi Putri, selamat kepada untuk Anissa Apriani. Intelijensi Putra. Selamat kepada Laude Muhammad Rizal. Baik, selanjutnya untuk pemberian hadiah dan juga penghargaan kepada Duta Intelijensi dan untuk Duta Bahasa Favorit Putri. Selamat kepada
Budaya. Silakan untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya untuk Duta Bahasa Favorit Putra. Selamat kepada Ikra. Kami mengundang Kak Idul Fadra untuk memberikan hadiah serta plakat kepada Duta Bahasa Favorit Sulawesi Tenggara 2023. Dan untuk pemenang terbaik 6 putri, selamat kepada Tita Muhlisa sebagai terbaik 6 putri Duta Bahasa Sulawesi Tenggara tahun 2023. Yang terbaik 6 putra Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2023. Kami ucapkan selamat kepada Alfandi. Baik, selanjutnya untuk pemberian penghargaan terbaik 5 putri Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2023. Selamat kepada Miftahul Jannah. Kami persilakan untuk dapat mengambil tempat. Sekali lagi selamat untuk Miftahul Jannah. Yang terbaik 5 dari putra untuk Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2023. Selamat kepada Ahmad Barelvi. Terbaik 4 Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2023. Dan terbaik 4 putri diberikan kepada selamat kepada Radu Rahman. Dan untuk terbaik 4 putra Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2023. Tidak ada yang mau menjawab karena semua harapannya harus terbaik 1. Ya, langsung saja saya mengumumkan untuk terbaik 3 putri. Selamat kepada Waode Eli Mutia. Untuk kategori terbaik 3 putra Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2023. Selamat kepada Doni Reza A sebagai terbaik
dapat kekurangan. Dan akhirnya Safira, malam hari ini kita akan pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya dan kita akan kembali berjumpa di tahun depan. Dan saya Amwal Sahi. Dan saya Syafira Syafitri. Sampai jumpa di pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, bisa dijelaskan mungkin untuk kegiatan malam ini Bu? Jadi kegiatan malam ini merupakan malam penobatan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara tahun 2023. Jadi malam ini sekaligus sebagai puncak dari rangkaian pemilihan seleksi yang dilakukan untuk memilih Duta Bahasa Sulawesi Tenggara yang nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional yang diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta. Ya, untuk seleksinya berapa hari Bu? Ini seleksinya sudah berlangsung dari beberapa bulan yang lalu. Seleksi awal itu penerimaan pendaftaran yang sudah dibuka sejak awal tahun. Lalu setelah itu ada seleksi berkas, lalu ada seleksi wawancara dan tunjukkan bakat dan banyak ada juga seleksi dari hasil tes dari para peserta itu. Oke, untuk peserta sendiri Bu, apakah memang real dari Kota Kendari atau ada perwakilan tiap-tiap kabupaten Bu? Dari Kota Kendari ada, terus ada juga dari perwakilan beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Oke baik Bu, yang terakhir harapannya Bu? Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara tahun ini khususnya lebih menguatkan komitmen para pemuda untuk memartabatkan bahasa Indonesia dan lebih menumbuhkan sikap positif mereka terhadap bahasanya. Lalu terkait itu karena Duta Bahasa memiliki semboyan tiga terhadap bahasa yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan bahasa asing. Setidaknya itu akan memberikan edukasi kepada para pemuda khususnya di Sulawesi Tenggara untuk memosisikan bahasa-bahasa tersebut, bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing sesuai dengan porsinya masing-masing. Saya juga berharap agar pelaksanaan kegiatan ini yang dilaksanakan memang setiap tahun itu bisa semakin menumbuhkan sikap positif